Om Swastiastu. Izin pada Ibu Doktor untuk mengawali presentasi dari judul penelitian Komunikasi Hukum Islam dalam Penetapan Ahli Waris di Desa Pegayaman, Sukasada, Buleleng, Bali. Objek formal. Objek formal adalah sudut pandang atau pendekatan keilmuan yang digunakan untuk menganalisis objek material. Dalam konteks penelitian, objek formalnya adalah komunikasi hukum Islam, yaitu bagaimana hukum Islam dikomunikasikan, dipahami, dan diterapkan dalam masyarakat terkait penetapan ahli waris. Fokus pada penetapan komunikasi hukum, bukan pada substansi hukum. Objek material adalah apa yang menjadi fokus kajian atau permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian. Objek materialnya adalah penetapan ahli waris di Desa Pegayaman, Sukasada, Buleleng, Bali, mencakup aturan, praktik, dan dinamika penetapan ahli waris di desa tersebut, yang mungkin melibatkan interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan realitas sosial setempat. Penggunaan teori komunikasi dalam penelitian. 1. Teori komunikasi hukum dari Fuller. Asumsi dasar. Hukum hanya dapat berfungsi secara efektif jika memenuhi standar moralitas internal hukum. Prinsip ini mengasumsikan bahwa hukum adalah sarana komunikasi yang menghubungkan pembuat hukum dengan masyarakat, dan keberhasilan hukum sangat tergantung pada cara hukum itu dikomunikasikan, dipahami, dan diterapkan. 2. Teori konstruksi sosial dari Bergel dan Lackman. Asumsi dasar. Realitas sosial adalah hasil dari interaksi manusia yang terus-menerus melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Bahasa, institusi, dan pengetahuan memainkan peran penting dalam membangun dan mempertahankan realitas sosial yang bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perubahan dalam interaksi sosial. 3. Teori konsensus dari John Rawls. Asumsi dasar. Penekanan pentingnya keadilan sebagai fondasi perdamaian sosial. Dengan menggunakan konsep posisi asal, tabir ketidaktahuan, dan prinsip-prinsip keadilan, Rawls menunjukkan bahwa konsensus dapat dicapai dalam masyarakat plural melalui deliberasi nasional yang menghormati kebebasan dan kesetaraan. Pandangan-pandangan teoritis yang tertuang dalam latar belakang mencakup 1. Komunikasi hukum sebagai kunci efektivitas. 2. Konstruksi sosial hukum dalam konteks budaya lokal dari Berger dan Lackman. 3. Keadilan sebagai hasil konsensus masyarakat dari John Rawls. 4. Hukum Islam sebagai sistem normatif. 5. Budaya lokal dan pluralisme hukum. Bertitik tolak dari latar belakang. Dasolen, apa yang seharusnya? Mengacu pada norma atau aturan yang ideal menurut hukum Islam terkait penetapan ahli waris. Dasein, apa yang ada? Mengacu pada kenyataan atau praktek yang terjadi di Desa Pegayaman. Novelty, penelitian ini membawa kebaruan dengan 1. Mengintegrasikan teori komunikasi hukum, konstruksi sosial, dan konsensus ke dalam studi hukum Islam. 2. Menyoroti peran komunikasi hukum dalam menjembatani kesenjangan antara hukum Islam dan adat lokal di masyarakat plural. 3. Memberikan solusi strategis untuk meningkatkan penerimaan dan penerapan hukum Islam dalam masyarakat dengan budaya lokal yang kuat. Kebaruan menjadikan penelitian ini relevan secara akademis dan praktis, serta berkontribusi pada pengembangan studi hukum Islam dan pluralisme hukum di Indonesia. Rumusan masalah penelitian. Pertama, bagaimana hukum Islam tentang penetapan ahli waris dikomunikasikan kepada masyarakat Desa Pegayaman, Sukasada, Buleleng, Bali. Dikaji dengan teori komunikasi hukum dengan prinsip Fuller yang menyangkut 1. Aspek kejelasan. Apakah masyarakat Desa Pegayaman memahami hukum Islam dalam penetapan ahli waris? Aspek pengumuman. Bagaimana hukum Islam disosialisasikan kepada masyarakat Desa Pegayaman?
Prinsip kejelasan dan pengumuman. Apakah hukum kewarisan Islam dalam penetapan ahli waris disampaikan dengan jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat Desa Pegayaman? Kedua, ahli waris dikonstruksikan sebagai realitas sosial di Desa Pegayaman, Sukasada, Buleleng, Bali. Dikaji dengan teori konstruksi sosial dari Bergel dan Lackman. Teori ini membantu memahami bagaimana hukum Islam dan adat lokal berinteraksi untuk membentuk realitas sosial tentang penetapan ahli waris. Ketiga, bagaimana masyarakat Desa Pegayaman mencapai konsensus terkait keadilan dalam penetapan ahli waris antara hukum Islam dan hukum adat. Dikaji dengan teori konsensus dari John Rawls, menggali proses musyawarah yang dilakukan masyarakat Desa Pegayaman untuk mencapai kesepakatan tentang keadilan. Keadilan sebagai dasar legitimasi. Hukum atau peraturan hanya dapat diterima jika dianggap adil oleh semua pihak. Integrasi hukum Islam dan adat, proses pencapaian konsensus dapat dianalisis untuk memahami bagaimana dua sistem hukum yang berbeda dapat diselesaikan dengan harmonisasi hukum. Konsep penelitian. 1. Komunikasi hukum. A. Merujuk pada proses penyampaian norma hukum Islam kepada masyarakat untuk dipahami, diterima, dan diterapkan. B. Mengacu pada prinsip moralitas internal hukum dari Fuller, seperti kejelasan, stabilitas, dan konsistensi hukum. 2. Hukum Islam tentang ahli waris. A. Fokus pada norma hukum Islam yang mengatur pembagian warisan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan fikih. B. Meliputi aspek dasolen, yaitu norma ideal dan dasain praktek di lapangan. 3. Konstruksi sosial. A. Pemahaman masyarakat Desa Pegayaman terhadap hukum Islam dipengaruhi oleh budaya lokal dan interaksi sosial. B. Mengacu pada teori konstruksi sosial Bergel dan Lackman, yaitu proses eksternalisasi, objektivitas, dan internalisasi hukum dalam masyarakat. 4. Konsensus masyarakat. A. Proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara hukum Islam dan adat lokal. B. Mengacu pada teori konsensus John Rawls, menekankan pentingnya keadilan dan persetujuan. Kerangka berpikir. Tahapan 1. Hukum Islam sebagai dasar normatif atau dasolen, yaitu norma hukum Islam tentang pembagian warisan dijadikan acuan dalam penetapan ahli waris. Prinsip-prinsip hukum Islam dikomunikasikan melalui tokoh agama, pemimpin adat, atau dokumen hukum. 2. Komunikasi hukum dan proses sosialisasi. 1. Norma hukum Islam disampaikan kepada masyarakat melalui komunikasi formal, yaitu pengadilan, fatwa, atau informal atau musyawarah keluarga. B. Mengacu pada prinsip Fuller. Apakah hukum dikomunikasikan dengan jelas, konsisten, dan memungkinkan kepatuhan? 3. Interaksi dengan budaya lokal atau dasain. A. Norma hukum Islam berinteraksi dengan nilai-nilai lokal di Desa Pegayaman. B. Konstruksi sosial hukum Islam terjadi melalui proses eksternalisasi atau penyampaian hukum, objektivasi, atau institusionalisasi hukum, dan internalisasi, yaitu penerimaan oleh masyarakat. 4. Konsensus masyarakat. A. Melalui musyawarah. Masyarakat mencapai kesepakatan tentang keadilan dalam pembagian warisan. B. Mengacu pada teori konsensus Rawls. Hukum Islam diterima jika dianggap adil dan relevan dengan konteks sosial masyarakat. 5. Evaluasi dan harmonisasi. A. Kesenjangan antara dasolen atau norma ideal dan dasain atau praktek lokal dianalisis. B. Strategi komunikasi hukum yang lebih efektif diusulkan untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Pada soal nomor 7, teori-teori yang digunakan untuk mengkaji rumusan masalah, yakni pertama, teori komunikasi hukum oleh Fuller, seorang filsuf hukum Amerika yang dikenal karena gagasannya tentang moralitas hukum dan teori hukum prosedural. Fuller adalah tokoh penting dalam filsafat hukum abad ke-20 yang mengkritik positivisme hukum
dan menawarkan pendekatan yang lebih normatif terhadap hukum. Pemikiran dan kontribusinya, yaitu gagasan tentang moralitas internal hukum dalam bukunya The Morality of Law, terbit pada tahun 1964, dibedakan menjadi dua jenis moralitas hukum: moralitas internal hukum dan moralitas eksternal hukum. Kedua, teori konstruksi sosial, pendekatan yang menjelaskan bagaimana realitas sosial dibentuk, dipahami, dan dikonstruksi melalui interaksi sosial antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Teori ini berfokus pada ide bahwa pengetahuan dan makna bukan sesuatu yang bersifat objektif atau alami, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Teori konstruksi sosial secara umum dikembangkan oleh dua tokoh utama, yaitu Peter L. Berger dan Thomas Lackman. Keduanya memperkenalkan teori konstruksi sosial dalam buku mereka yang sangat berpengaruh, The Social Construction of Reality, A Treatise in Sociology of Knowledge, terbit pada tahun 1966. Dalam buku ini, mereka mengembangkan konsep dasar konstruksi sosial dan bagaimana masyarakat membentuk pemahaman tentang pernyataan melalui interaksi sosial. Konsep dasar teori konstruksi sosial yaitu satu, realitas sosial sebagai konstruksi. Menurut teori ini, realitas sosial seperti norma, nilai, hukum, dan bahkan konsep-konsep ilmiah tidaklah bersifat objektif atau tetap. Sebaliknya, realitas sosial dibentuk melalui interaksi sosial dan komunikasi antar individu dalam masyarakat. Dua, proses sosialisasi. Proses konstruksi sosial terjadi melalui sosialisasi, yaitu proses di mana individu mempelajari dan menginternalisasikan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Melalui sosialisasi, individu membentuk pemahaman tentang dunia dan peran mereka di dalamnya. Tiga, bahasa sebagai alat konstruksi. Bahasa adalah alat utama dalam proses konstruksi sosial. Melalui bahasa, individu berkomunikasi dan membentuk makna bersama. Apa yang dianggap benar atau sah dalam masyarakat seringkali berasal dari bagaimana hal itu dibicarakan dan dijelaskan melalui bahasa. 4. Institusi sosial, seperti keluarga, agama, hukum, dan pendidikan, memainkan peran penting dalam membentuk realitas sosial. Institusi ini mengatur dan menyaring interaksi sosial serta mendefinisikan norma dan aturan yang diikuti oleh masyarakat. 5. Relativisme sosial. Teori konstruksi sosial menekankan bahwa makna dan pengetahuan bersifat relatif, tergantung pada konteks sosial dan budaya. Tidak ada satu cara yang benar atau universal untuk memahami realitas sosial. Setiap masyarakat membentuk pandangannya sendiri berdasarkan interaksi sosial yang ada. Ketiga, teori konsensus oleh John Rawls, salah satu filsuf modern yang paling berpengaruh melalui karyanya A Theory of Justice, terbit pada tahun 1971. Rawls mengembangkan teori keadilan yang seadilnya atau justice as fairness yang menekankan pentingnya kesetaraan, kebebasan, dan konsensus dalam masyarakat. Rawls menulis dalam konteks masyarakat pluralistik di mana individu memiliki keyakinan agama, moral, dan politik yang berbeda, menciptakan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima oleh semua orang, membentuk konsensus melalui prinsip-prinsip keadilan yang rasional dan universal. Konsep utama adalah satu, original position and fall of ignorance. Rawls mengilustrasikan individu berada dalam posisi asal atau original position dengan membayangkan individu berada di tabir ketidaktahuan atau fall of ignorance. Individu tidak mengetahui status sosial, kekayaan, kemampuan atau keyakinan mereka, bertujuan menghilangkan bias, sehingga individu dapat memilih prinsip-prinsip keadilan yang melindungi kepentingan semua pihak, terutama yang paling rentan.
Rawls mengusulkan dua prinsip keadilan. Satu, prinsip kebebasan. Tiap individu memiliki hak atas kebebasan dasar yang sama dan setara. Dua, prinsip perbedaan. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika A. Menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. B. Terkait dengan posisi atau jabatan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan kesetaraan kesempatan. C. Konsensus tumpang tindih. Rawls memahami bahwa masyarakat modern bersifat pluralistik, dengan individu memiliki pandangan moral dan agama yang berbeda. Prinsip-prinsip keadilan yang diusulkan Rawls dapat diterima oleh semua orang meskipun alasan mereka berbeda-beda. Soal ke-8 mengenai grand theory dalam penelitian, yaitu teori komunikasi hukum dari Lon L. Fuller. Dengan dalil, 1. Fokus pada proses hukum yang adil. Fuller menekankan pentingnya moralitas dalam proses hukum yang relevan dengan tujuan perdamaian dalam penyelesaian sengketa. 2. Komunikasi yang efektif. Prinsip-prinsip Fuller menunjukkan bagaimana hukum dapat dikomunikasikan secara efektif dengan masyarakat. 3. Integrasi dengan hukum Islam. Prinsip-prinsip Fuller dapat dijadikan alat analisis untuk mengevaluasi bagaimana nilai-nilai Islam seperti konsensus dan keadilan diterapkan dalam proses hukum. 4. Fleksibilitas. Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks hukum positif dan hukum Islam, sehingga cocok untuk penelitian yang bersifat komparatif. Soal nomor 9. Teori pendukung untuk mendukung proses kerja grand theory, yakni teori konstruksi sosial dan teori konsensus, dengan cara sebagai berikut. Teori konstruksi sosial. 1. Membantu menjelaskan bagaimana hukum di desa Pegayaman dibentuk oleh interaksi antara hukum positif, hukum Islam, dan nilai budaya. 2. Menyoroti komunikasi hukum dalam membangun realitas sosial yang mencerminkan perdamaian. Teori pendukung berikutnya adalah teori konsensus. 1. Memberikan kerangka untuk memahami bagaimana komunikasi hukum dapat menciptakan kesepakatan yang adil dalam sengketa ahli waris. 2. Menghubungkan proses konsensus dengan tujuan akhir perdamaian. Teori konstruksi sosial dan teori konsensus memperkuat analisis dengan memberikan perspektif yang luas tentang bagaimana hukum dikomunikasikan, dipahami, dan diterapkan dalam masyarakat. Teori konstruksi sosial membantu memahami bagaimana hukum dibangun melalui interaksi sosial. Teori konsensus memberikan alat untuk mengevaluasi keadilan dan perdamaian dalam proses hukum. Soal nomor 10 adalah mengenai gambar model penelitian. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Grand theory, yaitu komunikasi hukum dari Fuller dengan komponen utamanya prinsip keumuman, yaitu hukum yang berlaku secara umum tanpa diskriminasi. Prinsip kejelasan, hukum harus mudah dipahami. Prinsip keselarasan, selaras antara aturan dan praktek hukum. Fokusnya adalah menggambarkan bagaimana hukum dikomunikasikan dan diterapkan secara efektif dalam penetapan ahli waris. Teori pendukung adalah 1. Teori konstruksi sosial dari Berger dan Lackman. Eksternalisasi, yaitu masyarakat desa Pegayaman membentuk norma hukum berdasarkan nilai budaya dan agama. Objektivitas, norma ini menjadi aturan hukum yang diterima. Dan internalisasi, individu menginternalisasikan aturan ini sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Teori pendukung kedua itu teori konsensus dari John Rawls, yakni keadilan sebagai fairness. Proses hukum memastikan kesetaraan hak. Membangun konsensus. Pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang adil untuk semua. Indikator utamanya adalah 1. Tercapainya kesepakatan dalam penetapan ahli waris. 2. Hukum yang diterapkan mendukung harmoni sosial.
Om Santi 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 Om.